Halo guys, kembali lagi di Ayo Bicara. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Anies Baswedan, sang mantan Gubernur DKI Jakarta ini memang selalu menarik untuk kita bicarakan dan bahkan tidak pernah kekurangan bahan cerita tentang dia. Bukan hanya karena prestasinya, tapi juga karena pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakannya yang sering sekali menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja, sebagai orang nomor satu di ibu kota kala itu, memang tidak mudah. Sehingga setiap gerak-gerik Bapak Anies Baswedan selalu diawasi oleh warga, khususnya warga ibu kota Jakarta. Dan kontroversi pun tak lepas dari kepemimpinannya. Kontroversi yang paling ramai dibicarakan dan menuai kritik dari berbagai kalangan di penghujung masa jabatannya tersebut adalah di mana Bapak Anies Baswedan mengeluarkan beberapa kebijakan, mulai dari mengganti puluhan nama jalan di DKI Jakarta, kemudian mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di 5 wilayah Jakarta menjadi Rumah Sehat. Lalu mengenai pembangunan tugu sepeda dan tugu sepatu yang anggarannya mencapai 800 juta rupiah. Kemudian juga mengenai sumur resapan. Kebijakan ini menuai berbagai kritikan. Banyak pihak yang menganggap bahwa pembangunan sumur resapan tersebut dinilai malah menimbulkan banyak masalah. Dan kalian tahu nggak guys, saking kontroversialnya nih si Bapak Anies Baswedan ini, entah itu dari beberapa kebijakannya, kemudian dari pernyataan-pernyataannya yang sering sekali tidak konsisten dan bahkan dia sering kemakan omongannya sendiri. Sampai-sampai Bapak Anies Baswedan ini mendapatkan beberapa julukan dari netizen waktu itu. Ya memang sih pada umumnya setiap kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, dan bahkan presiden pun memiliki julukan masing-masing. Dan setahu saya, julukan yang disematkan kepada para pejabat itu adalah bentuk ekspresi kekaguman masyarakat terhadap figur pejabat tersebut. Tapi bisa juga julukan tersebut disematkan karena rasa kekecewaan masyarakat. Itu artinya guys, julukan yang disematkan oleh masyarakat tersebut tergantung dari sikap dan kebijakan-kebijakan pejabat itu sendiri. Dan saya pikir sepanjang sikapnya baik dan setiap kebijakannya itu memihak kepada rakyat, maka pejabat tersebut pasti akan mendapatkan julukan yang positif dari masyarakat, begitu juga sebaliknya. Saya ambil contoh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil misalnya. Beliau diberi julukan atau digelari Bapak Jomblo Nasional oleh netizen. Mereka menganggap bahwa Ridwan Kamil memiliki rasa peduli terhadap kaum jomblo. Bahkan beliau sebagai kepala daerah pertama yang membangun Taman Jomblo. Kemudian Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Beliau dijuluki sebagai Senopati Mbako atau Senopati Tembakau. Julukan ini diberikan oleh petani tembakau di Kabupaten Temanggung bukan tanpa alasan. Warga tersebut berharap Ganjar sebagai kepala daerah mampu mengangkat kesejahteraan petani dan memajukan pertanian tembakau. Bahkan ya nih guys, Presiden Joko Widodo pun tak luput dari julukan. Sejak masih menjabat sebagai wali kota Solo hingga sekarang menjadi presiden, beliau dijuluki si tukang belusukan oleh netizen. Karena hobinya Bapak Jokowi bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat serta meninjau langsung lokasi-lokasi yang ada masalah seperti pemukiman kumuh dan meninjau langsung proyek pembangunan yang sedang berjalan. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu guys. Siapa lagi kalau bukan Bapak Anies Baswedan? Kira-kira beliau juga mendapat julukan nggak ya? Sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta kala itu guys, tentu saja beliau pernah mendapatkan julukan juga dari netizen. Meskipun julukan yang disematkan kepada Bapak Anies Baswedan menurut saya agak aneh dan agak unik juga. Karena setahu saya biasanya nih julukan yang disematkan kepada para pejabat itu selalu diawali dengan kata Bapak. Misalnya Bapak Pembangunan, Bapak Reformasi, dan Bapak Teknologi. Nah, sementara nih julukan yang disematkan kepada Bapak Anies Baswedan guys, bukan diawali dengan kata Bapak, melainkan diawali dengan kata Wan. Di sini maksudnya bukan Wan yang ini nih ya guys. Kalau yang ini kan artinya satu.
Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh netizen tersebut, tonton terus video ini sampai habis guys. Namun seperti biasa, sebelum saya lanjut, kita tonton cuplikan video berikut ini. Penggusuran, entahnya begini jadinya. Tapi kan gubernur ingkar janji. Katanya sebelum jadi gubernur, Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin menjadi orang yang menjegal promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Oke guys, saya lanjutkan ke pembahasan mengenai julukan yang disematkan kepada Bapak Anies Baswedan. Yang saya ingat sewaktu beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada beberapa julukan dari netizen untuk Bapak Anies Baswedan. Yang pertama, Bapak Anies Baswedan pernah dijuluki Wan Abut oleh netizen. Tahu nggak guys, dari mana asal julukan Wan Abut ini? Nah, ternyata Wan Abut ini guys adalah nama salah satu tokoh sinetron era 90-an yang diperankan oleh Fuad Al-Har yang khas dengan celetukannya ente Bahlul. Wan adalah panggilan kehormatan untuk keturunan Arab Melayu. Jadi guys, kata Wan itu adalah panggilan kehormatan ya. Dan kata netizen ada kemiripan antara Wan Abut dengan Bapak Anies Baswedan. Makanya beliau kemudian dijuluki Wan Abut. Kedua guys, netizen pernah menjuluki Bapak Anies Baswedan dengan julukan "gak bener". Ya, julukan ini sudah pasti berasal dari netizen-netizen yang anti Pak Anies Baswedan. Julukan "gak bener" ini guys adalah plesetan dari gubernur. Mungkin mereka menilai bahwa kinerja Bapak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta kinerjanya kurang bagus dan di luar apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga netizen pun kemudian memberikan julukan "gak bener". Yang jelas sampai saat ini julukan tersebut masih sering kita temui di media sosial. Oke guys, kita lanjutkan julukan untuk Bapak Anies Baswedan yang ketiga adalah Wan Bambu. Julukan ini muncul setelah Bapak Anies Baswedan memutuskan untuk membongkar instalasi seni bambu getah-getih di Jalan Tamrin, Bundaran HI yang harganya mencapai 550 juta rupiah. Kemudian, banyak netizen merasa selama ini bambu itu tidak berguna dan hanya membuang-buang anggaran saja. Parahnya lagi ya guys, bambu mahal tersebut hanya berusia 11 bulan aja. Kemudian dibongkar oleh Bapak Anies Baswedan, lalu muncullah julukan Wan Bambu dari netizen. Julukan yang keempat adalah Wan Aibon. Bapak Anies Baswedan mendapat julukan Wan Aibon ini guys, gara-garanya adalah ditemukan alokasi 84 miliar rupiah dalam perencanaan anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pengadaan lem Aibon, dan itu tidak jelas peruntukannya guys. Waktu itu berita tersebut sangat viral dan akibatnya Bapak Anies Baswedan pun kembali mendapatkan julukan yaitu Wan Aibon. Dan julukan yang terakhir ini guys beda lagi, di mana Bapak Anies Baswedan dijuluki Gubernur Rasa Presiden. Dari sini kita bisa tahu bahwa julukan ini sudah pasti berasal dari mereka para pendukung Bapak Anies Baswedan. Mereka menilai bahwa Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur waktu itu lebih banyak bekerja membangun ibu kota dibanding Presiden Joko Widodo, sehingga muncullah julukan Gubernur Rasa Presiden tersebut. Oke guys, itulah beberapa julukan yang disematkan kepada Bapak Anies Baswedan oleh netizen sewaktu beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan menurut kalian guys, kira-kira nih julukan yang sangat tepat untuk Bapak Anies Baswedan yang mana? Atau kalau kalian punya saran yang lebih tepat, silakan tulis di kolom komentar.